Selamat pagi jemaat sekalian. Ya. Jadi puji-pujian orang Kristen itu tidak sama dengan yang dinyanyikan oleh orang dunia. Orang dunia itu bernyanyi untuk dihibur. Ya. Orang dunia menyanyi untuk entertainment. Itulah sebabnya ada show seperti Got Talent, seperti Idola. Dan apa tujuan dari semua industri musik di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia? Tujuannya adalah untuk menghibur. Tetapi puji-pujian di dalam jemaat, kita bukan untuk menghibur diri kita. Fokusnya bukanlah pada diri kita, fokusnya ada pada Tuhan. Jadi jikalau Anda tidak bernyanyi, Anda tidak ikut di dalam suatu aktivitas rohani yang tujuannya memuji Tuhan, yang memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kalau Anda tidak ikut bersama-sama, bersuka cita bersama-sama, maka Anda tidak bersama-sama sedang memuji Tuhan. Anda hanya duduk saja. Kalau menurut saya, itu sayang sekali. Jadi mulai sekarang, ya, nanti kita habis khotbah, masih akan ada nyanyi lagi mungkin. Minggu depan akan nyanyi lagi. Mulai dari sekarang, setiap kali Anda membuka buku Humnoi kita di sini, dan nanti akan ada yang baru lagi. Setiap kali Anda menyanyikan lagu-lagu di dalamnya, Anda ingat bahwa ini adalah memuji Tuhan, bukan menghibur diri kita. Marilah kita belajar untuk mengasihi Tuhan lewat puji-pujian dan yang lain-lain. Oke. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yohanes yang pertama. Jadi mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, keluarga saya selesai membaca Perjanjian Baru. Jadi ya sempat lewat surat Yohanes ini. Ada hal yang menarik di dalam pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 12, 13, dan 14. Ya. Karena ini ada suatu, ya, nanti kita akan baca bahwa Yohanes mencatatkannya, menulisnya dengan cukup puitis. Kita mau baca dulu ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Saya atur mic saya dulu. Oke, kalau sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu, bahwa ada firman Tuhan yang hidup, yang masih relevan bagi kami, sampai hari ini, dan akan relevan terus sepanjang zaman. Yang memberikan kami bukan hanya cerita-cerita, tetapi juga nasihat untuk mengingatkan kami akan kebenaran, supaya hidup kami ini tidak dijalani dengan sembarangan, dan supaya kami tambah mengenal Engkau, kami mengenal kesukaan-Mu, dan kami juga menjadikan itu kesukaan kami, Tuhan, supaya kami makin menjadi seperti mirip Engkau. Orang-orang yang melihat hidup kami, yang ada di sekeliling kami, mereka merasakan ada Engkau lewat kami. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolong Roh Kudus
yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi di sini Rasul Yohanes dia menulis kepada jemaat tentang hal-hal yang dia mau jemaat perhatikan. Dan dia membaginya menjadi 3 kelompok. Ada anak-anak, lalu kemudian bapak-bapak, dan orang-orang muda. Tetapi Yohanes ini suka gaya kepenulisannya itu, walaupun simple tetapi cukup puitis. Yohanes suka menggunakan kata-kata yang sedikit tetapi maknanya dalam. Dia suka menyusunnya dengan cara yang elegan. Jadi sampai kita di 1 Yohanes 2 ayat 12 ini. Sebelumnya dia bicara tentang perintah baru. Sebelumnya dia kasih tahu bagaimana dia dan rasul-rasul yang lain telah menyaksikan, bukan hanya menyaksikan, tetapi tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan karena dia telah melihat pada Yesus kehidupan yang sempurna, dia telah melihat pada Yesus suatu kasih yang ilahi, dia mendengarkan pengajaran yang benar, yang hidup dari Tuhan Yesus. Itu juga yang dia ajarkan kepada jemaat. Dan dia akan kemudian menulis ini. Nah, kita mau melihat, memang dibagi menjadi 3 kelompok umur, tetapi ya anak-anak, bapak-bapak, dan orang muda ini bukan harus berarti ya ada patokan umurnya yang bukan berarti harus begitu. Ya. Tetapi ini bisa saja mencerminkan kelompok yang misalnya masih baru diselamatkan, atau masih muda, itu mungkin anak-anak. Yang bapak-bapak berarti yang sudah lama atau yang sudah tua, tetapi yang sudah lebih berpengalaman. Lalu kemudian yang orang muda yang tentu masih punya vitalitas, yang punya semangat, masih berjuang. Nah, kita mau melihat apa pesan Rasul Yohanes kepada ketiga kelompok ini. Nah, sambil nanti kita mempelajarinya, kita merasakan, kita mengintrospeksi diri kita, bahwa ini pesan untuk saya. Walaupun untuk anak-anak, tetapi ternyata cocok untuk saya. Walaupun untuk bapak-bapak, tetapi cocok untuk saya. Untuk orang muda, tapi itu untuk saya juga. Jadi yang pertama, dia bilang kepada anak-anak, di ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ada satu tema yang Rasul Yohanes ingin ingatkan kepada kelompok yang pertama ini, yaitu tentang pengampunan. Karena ini adalah tema yang sangat penting, yang sangat sentral. Ini adalah yang sangat esensial. Nah, terutama bagi anak-anak atau orang yang masih baru. Dan Yohanes ingin memastikan bahwa semua orang, bukan hanya yang sudah dewasa, yang sudah penuh pengetahuan, tetapi yang semuanya memiliki pengampunan itu, atau memahami tentang pengampunan ini. Nah, terutama kepada anak-anak. Kenapa? Karena ini tidak terjadi secara otomatis. Anak-anak orang Kristen tidak otomatis jadi Kristen. Ya, ini beda dengan mungkin agama yang lain. Kalau di Indonesia, sejak kamu punya KTP itu sudah ditulis agamanya. Seolah-olah itu sesuatu yang otomatis. Ya. Kalau didaftarkan ke sekolah, lalu kemudian agamanya apa? Agamanya akan ikut orang tuanya. Padahal sesungguhnya, ini bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Seseorang harus menyadari kondisi dirinya yang berdosa. Itulah sebabnya anak-anak yang masih belum akil balik, sebenarnya dia belum bisa memahami ini. Dia belum perlu untuk dibaptis, karena dia belum bisa bertobat dari dosa. Ya, dia belum menyadari kondisi dia yang berdosa. Jadi orang harus menyadari kondisinya berdosa, lalu konsekuensi dari dosa itu. Dan kemudian dia harus mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Bukan hanya kenal untuk dituliskan di kertas ujian. Dan ini saya berbicara bukan hanya kepada anak-anak kecil saja. Karena mungkin di antara yang duduk di sini, belum semuanya telah membuat keputusan. Bisa saja sudah tahu,
Bisa saja sudah pernah dengar, tetapi tahu dengan menerima adalah dua hal yang berbeda. Orang harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan, itu tidak sama. Orang bisa tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menanggung dosa saya. Tetapi benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, iya saya mau dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu tidak sama. Orang bisa tahu bahwa Yesus itu Yesus sudah mati dari kematian. Sudah bangkit dari kematian. Mati dari kematian itu aneh sekali. Bangkit. Tetapi kemudian mau mengidentifikasikan diri, ya saya juga nanti mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya mau bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Itu hal yang berbeda. Tahu bahwa Yesus itu kudus, tahu bahwa Allah itu kudus, tahu bahwa surga itu tempat yang maha kudus. Tetapi kemudian membuat keputusan bahwa saya juga mau kudus. Saya mau meninggalkan dosa saya. Saya mau berubah. Masing-masing orang harus membuat keputusan ini dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak bisa diwakilkan oleh orang tua atau saudara, paman, bibi. Harus membuat keputusan masing-masing. Nah, saudara, sudahkah Anda membuat keputusan ini? Dan ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Statistik di Amerika menunjukkan bahwa 72 sampai 94% orang itu membuat pengakuan publik, ya, komitmen publik menjadi orang Kristen itu sebelum usia 18 tahun. 72 sampai 94%. Ini statistik di Amerika. Bayangkan. Berarti, dan mereka mengkompilasi katanya Golden Age. Tahun-tahun di mana orang paling banyak, paling sering diselamatkan adalah di bawah 14 tahun. Karena pada saat usia masih muda, dia sudah akil balik. Lalu kemudian dia mendengar Injil. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Menunjuk di dalam hatinya bahwa saya adalah orang berdosa dan dia menyadari itu. Pada waktu saya masih kecil. Saya tinggal di keluarga Kristen, keluarga pendeta, saya tinggal di atas gereja, saudara. Sekolah minggu semua sudah saya tahu. Cerita-ceritanya, guru-guru saya dengan setia mengajarkan cerita-cerita sekolah minggu. Saya hafal, saya ikut cerdas cermat, saya menang. Tetapi kemudian saya mendengar khotbah tentang neraka. Lalu kemudian itu membuka pikiran saya dan saya menjadi takut. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Sambil khotbah itu saya dengarkan, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau masuk neraka. Tolong selamatkan saya. Oh saudara, walaupun saya anak hamba Tuhan, tetapi saya tetap harus membuat keputusan saya sendiri. Puji Tuhan, saya membuat keputusan itu sudah banyak tahun yang lalu pada saat saya masih muda. Sekarang Anda mendengarkan, ada dorongan, ada panggilan. Setiap kali selesai kebaktian, selalu ada nyanyian untuk memanggil Anda sebagaimana Anda. Datanglah maju ke depan. Nah saudara, Yohanes memakai kesempatan ini untuk mengingatkan, hei anak-anak, perhatikan. Karena kamu sebenarnya sudah diampuni. Ya, dosamu sudah diampuni. Tetapi maukah kamu menerimanya? Nah, dia memakai kata teknia di sini. Untuk kata anak. Teknia dalam bahasa Yunani artinya secara umum adalah anak. Nah, ini bukan berarti bahwa ini harus yang di bawah umur. Karena Yohanes memakai kata yang sama, misalnya di pasal 2 ayat 1-nya, anak-anakku, ini juga teknia. Ya. Lalu kemudian misalnya di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, katanya barang siapa yang percaya kepada namanya, diberikan kuasa untuk menjadi teknia Allah, anak-anak Allah. Jadi, Yohanes menggunakan kata teknia ini untuk mengacu kepada semua orang, bukan hanya kepada yang di bawah umur. Semua orang, dan dia karena sudah tua, dia menganggap bahwa ini orang-orang percaya jemaat itu adalah anak-anak dia.
Jadi dia panggil anak-anakku, di pasal 3 dia panggil anak-anakku, pasal 5 dia panggil anak-anakku, jemaat itu dia panggil anak-anakku. Jadi yang dia ingin ingatkan, yang dia mau nasihatkan, dan dia fokuskan, hey, ada pengampunan yang tersedia buatmu, adalah untuk semua umur, bukan hanya untuk anak kecil. Tapi sudahkah Anda membuat keputusan itu bagi diri Anda sendiri? Dan ini penting sekali, karena kalau tidak, maka akibatnya itu sangat-sangat fatal. Banyak orang yang tidak tahu bahwa maut dapat menjemput kapan saja. Tahu-tahu lagi ke sekolah, tiba-tiba ada bom. Tidak ada yang tahu. Lagi dalam perjalanan, tiba-tiba bisnya bisa terbalik. Tidak ada yang tahu. Jadi sudahkah Anda membuat keputusan itu hari ini juga? Jikalau Anda belum, Anda perlu melakukannya sekarang juga. Berdoa di dalam hatimu. Karena itu yang Yohanes nasihatkan. Nah sekarang bagian kelompok yang kedua adalah bapak-bapak. Masih di ayat yang ke-13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Nah, Yohanes menekankan hal yang berbeda untuk bapak-bapak, yaitu bahwa mereka telah mengenal Tuhan. Dan kalau kita melanjutkan alur sebelumnya, di mana anak-anak itu, mereka perlu menyadari pengampunan yang disediakan buat mereka, dan adanya keputusan yang harus mereka buat. Maka untuk para bapak-bapak yang sudah memiliki pengetahuan lebih banyak, yang sudah mengenal dari mulanya, ya, mereka yang sudah, merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan ini kepada anak-anak. Karena mereka yang tahu. Kalau tidak ada yang kasih tahu, maka bagaimana anak-anak bisa tahu? Jadi, itulah sebabnya kita perlu adanya orang-orang tua. Tadinya saya mau bilang bapak-bapak. Tapi pada kenyataannya, ibu-ibu kita yang mengajar di sekolah minggu. Ya. Tapi kita intinya perlu orang-orang yang sudah lebih dewasa, yang sudah punya pengetahuan, untuk mengajar orang yang masih baru. Apakah Anda sudah makin bertumbuh di dalam pengetahuan? Apakah Anda sudah mulai memahami hal-hal yang lebih mendalam? Ada tanggung jawab. Jangan pikir bahwa kalau kita sudah tahu lebih banyak, maka kita sudah mundur, kita makin diam. Justru kalau kamu sudah tahu, kalau kamu sudah mengenal Tuhan, hai bapak-bapak. Ibaratnya si Yohanes itu lagi ngelihatin jemaatnya, ya, saya ngelihatin kamu gitu ya. Hai bapak-bapak, kamu sudah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Saya tulis sama kamu. Ya, saya kasih nasihat, ini tulisan-tulisannya Yohanes. Saya tulis kepada kamu. Apa alasannya? Saya tulis kepada kamu karena kamu sudah mengenal Bapa. Dan jika Anda peduli dengan orang-orang yang belum diselamatkan, jikalau Anda peduli dengan anak-anak kecil itu, Anda ingin supaya mereka datang kebaktian, datang sekolah minggu. Anda ingin supaya mereka ikut kegiatan-kegiatan rohani. Anda ingin mereka mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kita punya mulai dari kelas yang paling kecil sampai sekolah minggu yang sudah agak mulai besar, remaja, pemuda. Jikalau kita yang sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, peduli dengan mereka yang masih muda, yang masih baru, yang masih bayi, masih lemah, maka kita ada keinginan, saya ingin mereka mengenal Tuhan juga. Nah saudara, tapi sama seperti edukasi, bukan hanya terjadi di sekolah. Maka edukasi rohani bukan hanya terjadi di gereja. Para bapak-bapak tidak bisa melemparkan tanggung jawabnya kepada guru-guru sekolah minggu. Pokoknya hari Minggu saya bawa anak saya titipin di sekolah minggu, nanti pokoknya saya terima balik. Tahu-tahu dia udah jadi
Petrus jadi Paulus gitu. Ya. Nggak bisa seperti itu, saudara. Tidak ada yang seperti itu. Sama seperti di sekolah. Guru memberikan edukasi, tetapi edukasi yang utama sebenarnya terjadi di rumah. Maka adalah tanggung jawab bapak-bapak yang sudah lebih mengenal, yang sudah mengenal Tuhan, yang kemudian di rumah, di luar gereja sekalipun sehari-hari memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Dan ini bisa saja ibu-ibu, bisa saja orang lain, pokoknya jikalau Anda sudah mengenal Tuhan dan Anda ingin anak-anak ini diselamatkan, maka kita punya tanggung jawab itu. Nah, adalah tugas dari bapak atau ibu yang membuat Tuhan itu menjadi nyata. Karena anak-anak tidak melihat Tuhan, tidak kelihatan. Jadi bagaimana mereka mengenal Tuhan? Kan tidak kelihatan. Gampang. Mungkin kita waktu kecil juga tidak pernah ketemu dengan kakek buyut atau nenek moyang kita. Kita tidak pernah kelihatan. Kita nggak pernah ketemu dengan mereka. Tetapi karena ada cerita-cerita. Anak-anak saya paling suka kalau kungkungnya cerita. Salah satu cerita yang paling mereka suka adalah cerita kungfu. Wah, katanya kakek buyutnya itu, nenek moyangnya, waktu pulang ke Cina belajar kungfu di situ. Lalu pas pulang ke Indonesia lagi, katanya ada sekumpulan orang yang kayaknya mukanya itu bukan baik-baik. Jadi mereka latihan dulu kungfu di situ. Wah, orang jahatnya kabur. Mereka suka dengar cerita. Pernah nggak mereka ketemu dengan kakek buyut mereka? Nggak pernah. Saya aja nggak pernah, apalagi mereka. Tetapi dengan mendengar cerita-cerita seperti itu, kita seolah-olah sudah mengenal. Oh, yang ini, dia punya kuda-kuda. Wah, kuda-kudanya kuat sekali. Ada anak-anak puluhan, bisa belasan, berdiri di atas badannya, dia bisa tahan, dia nggak bergeser. Tangannya ditaruh begini. Wah, mereka mau coba untuk gerakan, tidak bisa. Wah, ini kekuatan tenaga dalam atau kungfu atau gimana. Mereka suka mendengarkan yang seperti itu. Karena dengan cerita-cerita seperti itu, maka yang tidak pernah mereka lihat menjadi nyata. Jadi mereka kenal Abraham. Dia menjadikan Allah yang dia sembah, Yehova, nyata bagi Ishak. Gimana caranya? Kan Abraham yang mendengar Tuhan bicara sama dia. Bukan Ishak yang mendengar. Tapi Abraham membawa Ishak. Ayo kita pergi. Pagi-pagi sekali berangkat. Dan Ishak tanya, kemana? Kita mau mempersembahkan korban untuk Tuhan. Di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu bakar. Di mana dombanya? Lalu Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Dan dia bawa, tak apa-apa. Dan sampai di situ, kemudian mezbah disusun, kayu api disusun, lalu kemudian Ishaklah yang ditaruh di situ. Saya yakin di situ Ishak sudah sadar, oh, dombanya adalah saya sendiri. Dan saya tidak tahu ada conversation apa, ada percakapan apa antara Abraham dengan Ishak pada waktu itu. Tetapi dari sorot matanya Abraham, dari gerak-geriknya, bagaimana Ishak melihat bahwa Abraham tidak bergoyang, tidak bergetar. Ada iman, sehingga Tuhan yang tidak pernah dia lihat menjadi nyata dalam benaknya Ishak. Karena bapaknya. Karena perbuatan bapaknya. Karena iman bapaknya. Karena kata-kata bapaknya. Sehingga dia bisa mengenal, oh, Tuhan itu benar baik. Tuhan itu benar menyediakan. Tuhan itu benar juru selamat. Tuhan itu pengganti saya. Ishak belajar dari bapaknya. Saudara, apakah yang anak-anak pelajari dari kita?
Apakah iman kita? Apakah keteguhan kita? Apakah kerajinan kita? Apakah kerohanian kita? Apakah pandangan kita yang rohani? Itukah yang mereka pelajari? Atau jangan-jangan alasan kita yang mereka dengar? Atau mungkin mereka melihat kita malas. Apa yang mereka lihat? Itu yang mereka pelajari. Makanya Yohanes menulis kepada para bapak. Lihat, ya. Bapak-bapak, saya menulis kepada kalian karena kamu sudah tahu. Anak-anak masih belum tahu, mereka baru belajar, mereka baru mulai, mereka baru diampuni dosanya. Tapi kamu sudah mengenal Allah. Kamu sudah tahu. Kita punya tanggung jawab. Lalu yang ketiga, dia tulis, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Ini kelompok yang ketiga. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kelompok ketiga ini ada penekanan yang berbeda lagi. Kalau Yohanes menulis kepada anak-anak untuk mengingatkan mereka kepada pengampunan, dan bahwa mereka harus membuat keputusan. Lalu kalau dia menulis kepada bapak-bapak sebagai yang sudah lebih kenal, punya tanggung jawab sendiri, maka kepada orang-orang muda, kali ini Yohanes berbicara tentang peperangan rohani. Ada mengalahkan. Ya. Lalu kemudian yang jahat, siapa yang jahat ini? Yang jahat ini maksudnya adalah iblis. Jadi peperangan rohani kita melawan iblis. Nah saudara, Yohanes bukan yang paling banyak berbicara tentang peperangan rohani. Tetapi ternyata peperangan rohani ini umum dibicarakan bukan hanya di surat-surat Paulus, ya, tetapi Petrus, kemudian Yohanes. Ada tema-tema yang sama yang mereka sentuh. Karena di dalam menasehati, mungkin Yohanes melihat bahwa ini selalu ada peperangan rohani. Walaupun tidak kelihatan. Tetapi di dalam kehidupan orang, dalam suatu periode waktu, bisa kelihatan ada tarik-menarik, ada maju mundur, ada naik turun, ada suatu struggle, perjuangan melawan iblis. Jadi, dia tulis apa? Katanya sudah mengalahkan yang jahat. Gimana? Kita dalam peperangan rohani tetapi sudah mengalahkan yang jahat. Jadi maksudnya, dia tulis mengalahkan ini dalam perfect tense. Ya. Perfect tense dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang sudah lampau terjadi, tetapi yang sifatnya permanen, sifatnya tetap. Jadi berarti sesuatu, kemenangan kita merupakan sesuatu yang sudah selesai dan sudah komplit. Dan tetap demikian. Tentu ini mengacu kepada kemenangan Tuhan Yesus atas maut, atas iblis. Dan ketika Tuhan Yesus mati, tetapi kemudian maut itu tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan iblis. Tapi kemenangan itu adalah karena Kristus. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita, karena berada di dalam Kristus, dan Kristus berada di dalam kita, maka kita juga punya kemenangan itu. Kemenangan itu juga milik kita. Tetapi, sekalipun kemenangannya Tuhan Yesus, dan kemenangan kita sudah komplit, tetapi iblis masih melawan. Iblis masih berusaha untuk menyesatkan orang. Kalau bisa, orang pilihan kita pun yang sudah diselamatkan pun mau disesatkan oleh iblis. Bahkan itu menjadi targetnya yang sangat-sangat dia incar. Iblis masih berusaha untuk menggoda kita. Iblis berusaha untuk menaruh batu sandungan. Supaya orang yang sudah percaya pun, kalaupun dia sudah milik Tuhan, tetapi biarlah dia tersandung, biarlah dia nggak pernah maju, biarlah dia bahkan mundur, bahkan dia menjadi perusak dari rencana Tuhan. Itu maunya iblis.
Dan kita berjuang melawan itu. Jadi setiap keputusan kita adalah suatu perlawanan kepada iblis. Bukan untuk menentukan kita menang kalah lagi. Tetapi untuk membuat perlawanan iblis itu sia-sia. Ya, usaha iblis untuk merusak kita gagal. Itu pertempuran rohani kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9, Petrus menasehatkan. Dia bilang apa? Awas, ya, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang untuk diterkam. Tetapi kemudian dinasehatkan, Petrus bilang, tetapi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi perlawanan kita adalah dengan iman. Nah, iman itu terdiri dari apa? Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Jadi lawan dengan iman artinya ujung-ujungnya kita memiliki kehendak yang benar. Ujung-ujungnya kita melakukan perbuatan yang benar. Dengan pengetahuan, dengan adanya perasaan, emosi yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang benar. Melawan iblis dengan iman, dengan melakukan kebenaran. Lalu kemudian di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat 13. Ini ayatnya Gits. Nah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada perlawanan yang harus kita lakukan. Tetapi bukan hanya seperti kita ya santai-santai, harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oh, saudara. Makanya Yohanes menulis katanya kepada orang-orang muda. Bukan berarti kepada yang umurnya 20-an. Nah, kita nggak tahu klasifikasi orang muda zaman dulu itu umurnya berapa. Jadi bukan pakai kelompok umur. Tetapi adalah ditulis kepada orang-orang yang masih berjuang melawan iblis, melawan dosa, melawan godaan dirinya sendiri, hawa nafsu dirinya sendiri. Dan dia mau mengingatkan bahwa kamu telah mengalahkan yang jahat. Kenapa Yohanes penting mengingatkan ini? Karena sebenarnya kita memiliki kemenangan itu. Sesungguhnya kita memiliki kekuatan itu di dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Jadi karena kita sudah menang, maka kita bisa merdeka dari dosa. Kita tidak harus melakukan dosa lagi. Kita bisa berkata, saya mau berhenti melakukan ini, saya mau mengubah kebiasaan saya mau membuang hal-hal yang buruk ini, dan Tuhan tolong saya. Maka Tuhan akan menolong. Ini adalah peperangan rohani, saudara. Setiap keputusan kita adalah suatu peperangan rohani. Setiap hal yang kita lakukan setiap hari adalah peperangan rohani. Makanya peperangan kita tidak pernah berhenti. Kita terus-menerus berperang. Kalaupun hari ini kita menang, besok kita harus membuat keputusan yang benar lagi. Nah, sekalipun kita sudah membuat keputusan yang benar selama beberapa hari berturut-turut, apakah iblis menyerah? Tidak. Kita harus membuat keputusan yang benar lagi minggu depan. Dan lagi bulan depan. Dan lagi tahun-tahun depan. Itu peperangan kita, saudara. Jadi, ada penekanan yang berbeda-beda untuk anak-anak, bapak-bapak, dan orang muda. Tetapi kemudian habis itu, Yohanes mengulangnya lagi. Dia tulis lagi, dia balik dari anak-anak lagi, saudara. Kenapa dia habis tulis satu kali, kemudian dia mau mengulang lagi? Ya. Kelompok yang sama lagi, anak-anak, bapak-bapak, orang muda. Memang dia suka hal yang puitis. Tetapi saya yakin, dia mengulangnya ini bukan sembarangan dan bukan hanya prosa literatur saja. Tapi ada makna.
Dan biasanya apa yang diulang itu mengandung suatu penekanan. Jadi kita lihat, kedua kalinya Yohanes tulis. Bagaimana cara dia menulisnya? Yang kedua kali, ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Kali ini tidak sama. Ya. Kali kedua, dia sebut anak-anak. Dia bukan memakai kata yang sama dengan yang di atas. Tadi teknia, sekarang yang di ayat 14, aku menulis kepada kamu, paidia. Anak-anak kecil, atau bayi-bayi. Kalau teknia, artinya anak, menekankan atau menggambarkan hubungan kerabat. Ya, hubungan kekerabatan, jadi kita punya suatu relationship, bapak dengan anak, maka dipanggil teknia. Tapi paidia, ada pengertian ini masih kecil, masih bayi. Bahasa Inggrisnya mungkin infant, masih kecil sekali. Berarti dia sedang menulis kepada yang lebih khususnya yang masih baru, yang masih bayi imannya, yang masih kecil, yang masih bertumbuh imannya. Jadi, Yohanes menulis bagi yang secara rohani masih muda. Dan sepertinya dia mau mendorong sesuatu. Karena dia beda ngomong di sini. Yang di atas dia bilang, aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena dosamu telah diampuni. Tapi yang kedua, karena kamu telah mengenal Bapa. Oh, bukankah yang mengenal Bapa ini sebenarnya sudah ditulis di yang ayat 13, ya kan? Ini kan yang dia tulis kepada Bapa karena kamu telah mengenal Dia yang telah ada dari mulanya. Mengenal Bapa juga. Nah, sekarang kepada anak-anak Yohanes menulis karena kamu sudah mengenal Bapa. Jadi, kalau yang pertama tadi, ayo suatu dorongan untuk menerima pengampunan. Maka sekarang saya menulis lagi karena kamu sudah menerima itu dan kamu sudah kenal. Tapi kayaknya ada suatu yang mau didorong. Kamu sudah mengenal Bapa. Ayo kenal lebih dalam lagi. Kamu sudah mulai mengenal Bapa. Masakan kamu tidak mau kenal lebih dalam lagi? Oh, memang secara eksternal tidak ada tanda-tanda orang sudah diselamatkan. Tidak ada. Rambut masih tetap sama, hidung masih tetap sama, tinggi badan tetap sama. Secara eksternal tidak ada tanda-tandanya. Tetapi bukan berarti tidak ada tanda. Oh, banyak sekali tanda-tanda orang sudah diselamatkan. Tanda orang sudah bertobat dari dosa. Tanda orang sudah meninggalkan hidupnya yang lama. Tanda bahwa dia sudah menerima Roh Kudus yang kemudian berbuah di dalam hatinya. Ada banyak sekali tanda-tandanya. Dan salah satu tandanya adalah seseorang yang sudah mengenal Bapa. Dia mau lebih kenal Bapa lagi. Ada suatu keinginan dalam hatinya untuk mencari firman Tuhan. Dia mau dengar lebih banyak. Dia mau mengerti kenapa begini. Kalau dia menemukan sesuatu yang dia tidak paham, dia mencari jawabannya. Ini suatu tanda. Saudara, waktu saya masih kecil itu, tadi saya sudah cerita sedikit, saya di keluarga hamba Tuhan. Tetapi, sebelum saya diselamatkan, saya hanya duduk saja di dalam kebaktian. Saya hanya duduk. Dan kalau khotbah itu pikiran saya bisa melayang kemana-mana. Nah, saya tidak bisa mengikuti, karena waktu itu memang saya masih kecil. Tapi saya tidak punya interest, minat. Saya tidak punya minat. Tetapi ketika saya diselamatkan, sesudah saya diselamatkan, dan mulai sejak saat saya diselamatkan itu, saya jadi bisa dengar khotbah. Walaupun saya masih kecil, saya umur 11 tahun. Tetapi sejak saya diselamatkan, saya jadi bisa dengar khotbah. Saya bisa punya minat. Saya mau tahu, saya mau baca Alkitab. Karena apa, saudara? Karena sudah beda. Karena saya sekarang sudah mengenal Bapa. Nah, tentu Yohanes sangat peduli bagi mereka yang imannya masih bayi ini. Ya.
Karena mereka masih bayi, justru kebutuhan mereka untuk mengenal Tuhan sangat besar. Kenapa? Karena iblis berusaha untuk menyesatkan. Tadi kan kita berperang melawan iblis. Jadi sekarang anak masih bayi, justru iblis melihat ini ada kesempatan belum kuat, diserang. Oleh sebab itu ada kebutuhan yang sangat-sangat besar. Justru bagi yang masih bayi ini, dia harus bertumbuh, dia harus menyerap firman Tuhan. Dia harus mencari. Dan bagi barang siapa yang mencari, dia mendapatkan. Yang meminta, diberikan. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bukan pintu usaha, ya, bukan pintu pekerjaan, tetapi yang bersifat rohani, yang mencari Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, masalahnya, sekalipun seseorang sudah diselamatkan, iblis akan berusaha menarik dia. Dia mau mencari Tuhan, tapi dunia ini mau menarik dia. Ayo, nggak usah cari Tuhan. Cari saja kesenangan dunia ini. Cari saja kebutuhan jasmani kamu. Bukankah kamu perlu uang? Kamu perlu uang untuk belanja. Kamu perlu uang untuk jalan-jalan. Kamu perlu uang untuk kenyamanan, untuk hiburan. Atau mungkin kamu perlu uang untuk keluarga kamu. Kamu perlu uang untuk orang tua kamu. Kamu perlu uang untuk masa depan kamu. Dan lain-lain. Ada satu tarikan dari dunia ini. Kita mau mengenal Tuhan, tapi dunia ini mau menarik kita jauh dari Tuhan. Ini peperangan rohani. Atau bahkan seringkali iblis menggunakan taktik yang jauh-jauh lebih halus. Dia bilang, silahkan kamu mengenal Tuhan. Tapi lalu kemudian dia akan bilang, ya cukup. Kamu sudah cukup mengenal Tuhan. Kamu mau ke gereja, silahkan ke gereja. Tapi cukup 1 kali saja dalam sebulan. Mau 1 kali seminggu? Oke. Ya udah cukup 1 kali seminggu. Tapi ya waktu nyanyinya kamu bisa main HP. Atau waktu khotbahnya kamu boleh main HP. Kamu boleh mendengarkan. Tapi nggak usah terlalu serius. Ini adalah tipuan dari iblis. Karena jikalau seseorang hanya setengah-setengah saja, dan dia pikir bahwa dia sudah jadi orang Kristen, dia sudah diselamatkan, dia pikir pokoknya saya sudah masuk surga, lalu selebihnya saya mau melakukan bebas apa yang saya inginkan. Hati-hati, di situ iblis sudah mengintai. Saudara, janganlah, iblis bilang, janganlah terlalu giat, janganlah kamu terlalu seperti ini, Pak Suhento, memangnya kamu mau jadi pengkhotbah? Enggak usahlah kamu tahu kenapa kita Natalnya bukan di bulan Desember. Enggak usahlah kamu tahu kenapa harus ada gini garis zamannya, lalu ada lengkungannya, lalu ini apa, segala macam. Enggak usahlah kamu tahu semua itu. Tetapi bukankah seseorang, kalau dia sudah mengenal Bapa, dia mau lebih mengenal Bapa lagi? Saudara, seandainya Anda punya cucu. Seandainya Anda punya cucu. Lalu kemudian, cucu Anda itu dihalang-halangi. Jangan terlalu dekat sama kungkungnya, sama neneknya. Seandainya cucu Anda itu dihalang-halangi, jangan ketemu sering-sering. Anda marah nggak? Ya? Anda kecewa nggak? Yang terlalu muda nggak tahu. Yang sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, oh sayang sama cucunya, pasti mau supaya cucunya itu sering main, sering ketemu, sering bersama-sama. Ayo mengenal. Bukankah Tuhan juga seperti itu, saudara? Tetapi iblis berusaha untuk menghalang-halangi. Jangan kamu terlalu kenal dengan Tuhan. Jangan kamu terlalu mirip dengan Tuhan. Nanti kamu dikucilkan sama teman kamu loh. Nanti kamu nggak punya teman loh. Dan ditakut-takuti dengan lain sebagainya.
Padahal sebenarnya mengenal Tuhan itu jauh lebih penting daripada 10.000 teman-teman palsu. Bersama dengan Tuhan lebih penting, lebih baik daripada opportunity selaut. Bersama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan. Itu adalah sesuatu yang esensial. Pemahaman itu. Nah saudara, dia menulis kepada anak-anak. Karena penting supaya anak-anak yang sudah diampuni dan kemudian mengenal Bapa, ayo terus bertumbuh di dalam pengenalan itu. Dan kita bisa mengukurnya. Karena iman itu terdiri dari apa? Pengetahuan. Pengetahuan bisa diukur. Perasaan lebih susah diukur. Tapi kita mengukur yang paling penting adalah dari kehendak atau perbuatan. Dan ini bisa diukur. Tahun lalu, kira-kira bulan-bulan seperti ini, apa yang saya lakukan? Apa pelayanan saya untuk Tuhan? Apa kontribusi saya untuk jemaat? Apa yang saya lakukan sehingga orang tahu bahwa saya adalah orang Kristen? Kesaksian apa yang orang lain lihat pada diri saya? Jadi dia tulis kepada anak-anak. Lalu kemudian dia tulis, yang kedua, kepada bapak-bapak lagi. Dia tulis kepada bapak-bapak lagi, tapi kali ini kata-katanya kok kayaknya sama. Ya, aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Loh, ini kan kayaknya sama dari yang di ayat yang ke-13. Ya. Oh, ternyata di sini Yohanes menggunakan apa? Kata menulis kepada kamu itu dalam bentuk past tense. Jadi aku telah menulis kepada kalian. Hai bapak-bapak. Maksudnya apa? Ya, kata-kata bisa sama, ya, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Tetapi konotasinya bisa beda dikit. Ya, karena dia memakai apa? Past tense. Tadinya yang pertama dia bilang, aku sedang menulis kepada kalian. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku telah menulis kepada kalian. Jadi konotasinya, kelihatannya dia sedang mau mengingatkan kepada bapak-bapak. Kamu yang sudah mengenal itu, ingat apa yang sudah saya tulis. Sebelumnya, di pasal 2, yang ayat-ayat sebelumnya ini ada perintah yang baru. Tetapi katanya perintah yang baru ini adalah perintah yang lama juga. Yang sudah saya kasih tahu kamu dari mulanya. Yang sudah ada pada kita. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi kepada bapak-bapak, yang pertama kali saya sedang menulis kepada kamu. Ada suatu hal yang saya ingin kamu fokuskan. Sekarang ini kamu punya pengetahuan. Kamu punya tanggung jawab. Lalu saya sudah menulis. Saya sudah pernah menulis. Dulu saya pernah tulis kepada kamu. Apa yang kamu sudah kenal, jangan dilupakan. Malahan, bagi orang yang sudah memiliki pengetahuan itu, yang sudah lama, yang sudah berpengalaman, dialah yang kemudian harus menjadi teladan. Bagaimana orang-orang muda bisa maju, bagaimana mereka bisa bertumbuh, kalau yang di atasnya tidak memberikan teladan. Oh saudara, kadang-kadang kita masuk ke dalam suatu sistem atau suatu pola pikir bahwa harus ada regenerasi. Regenerasi itu artinya ya seperti tongkat estafet. Kemudian kalau yang tua sudah mengoper, lalu kemudian yang tua bisa pensiun. Tetapi maksudnya itu bukan kemudian berhenti. Maksudnya itu bukan kemudian semangatnya menjadi kendor. Makanya Yohanes bilang, aku telah menulis kepada kamu. Ini dari dulu sampai sekarang saya masih tulis terus kepada kamu. Ada nasihat yang terus-menerus diulang-ulang. Pekerjaan yang dari dulu dikerjakan dan masih sekarang terus dikerjakan. Dulu dan sekarang menjadi teladan. Saudara. Lalu kemudian yang terakhir, untuk orang-orang muda. Yang kedua kalinya. Kali kedua dia mengulang. Telah mengalahkan yang jahat, tetapi sebelumnya
dia ada dua deskripsi tambahan, yaitu karena kamu kuat. Nah, kata dalam bahasa Yunani-nya adalah iskuros. Kuat itu adalah mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, mampu mengeluarkan tenaga. Kalau dalam fisika, apa itu ini? Usaha sama dengan gaya dikali jarak. Ya, gaya dikali jarak. Kenapa harus ada jaraknya? Nah, ini dulu waktu saya pertama kali belajar fisika, saya nggak tahu apa bedanya kerja, usaha, dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Ya. Ternyata, kalau seseorang mendorong, ya misalnya dia keluarin tenaga, dia dorong, tapi nggak bergerak, dia apakah melakukan pekerjaan? Tidak. Dalam fisika. Ya, dalam fisika, kalau dia sudah mengeluarkan gaya, tetapi objeknya tidak bergerak, ini tidak ada kerja. Ya. Karena tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Suatu gaya yang menghasilkan perubahan. Suatu usaha yang ada hasilnya. Itu pekerjaan. Nah, kata iskuros ini yang dimaksud. Orang muda, kamu kuat, kamu punya itu, kamu bisa mengerahkan tenaga untuk menghasilkan suatu hasil, suatu pekerjaan. Ada yang bergerak, ada yang berubah, ada yang bertambah, ada yang menjadi lebih baik. Ini adalah yang orang muda lakukan. Malu sekali kalau orang muda mengandalkan yang tua, yang tua saja yang bekerja. Saudara, di mana orang-orang muda yang sudah diselamatkan, yang kemudian merasa saya ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dan saya mau melayani Tuhan, saya mau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Karena orang muda lah. Nah, saya bukan berbicara mengenai yang usianya masih muda, tetapi orang yang punya tenaga, yang bisa mengeluarkan usaha untuk Tuhan. Jadi kita mendapatkan suatu gambaran orang Kristen yang komplit. Yang anak-anak, orang muda, bapak-bapak, tetapi dituliskan oleh Yohanes dengan cara yang elegan. Orang muda, orang Kristen adalah orang yang sudah diampuni. Dan dia menyadari itu, dan kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. Oh, saya sudah diampuni. Saya mau tahu lebih banyak lagi. Ada kehausan. Lalu kemudian dia ada pakai ini. Firman Allah diam di dalam kamu. Tadi kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Firman Allah itu memimpin seseorang. Firman Allah itu mengubah seseorang. Saya sudah diubah. Anda tidak tahu, saudara. Mungkin melihat saya sekarang, Anda tidak akan menebak bahwa dulu saya adalah nakal. Bahwa saya dulu keras kepala. Bahwa saya dulu tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kemudian firman Tuhan mengubah saya. Roh Kudus mengubah saya. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan ini dipimpin oleh firman Allah. Dan kemudian dibentuk supaya bisa menjauhi godaan, supaya bisa melakukan apa yang benar, supaya tahu untuk mengarahkan hidupnya kepada suatu tujuan yang mulia. Inilah orang Kristen. Dan kita, walaupun kita masih muda, ini gambaran yang ingin kita capai. Kalaupun kita sudah berpengalaman, kita sudah tua, kita punya tanggung jawab ini, dan kalau kita masih punya tenaga, ingat kita berada dalam peperangan rohani. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami akan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan demikianlah maka kami menjalani hidup kami bukan dengan sembarangan, dan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kami saja, tapi dengan penuh kesadaran bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau memiliki ekspektasi. Engkau memimpin kami, mendorong kami untuk melakukan apa yang benar.
Engkau bersama dengan kami setiap hari. Dan kami pun mau bersama dengan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.